chatnya. Ya, masuk lagi ke sini angka signifikan. Ya, angka signifikan itu adalah misalnya speedometer. Ini ilustrasi lagi yang dimaksud dengan numerical. Uh, speedometer ya yang sering menggunakan kendaraan roda 2, motor atau mobil, itu ada namanya speedometer di bagian kendaraan tersebut yang menunjukkan angka. Kalau kecepatan kendaraan, sebut aja misalnya kendaraan roda 2 motor ya, itu dengan satuan km ya, kilometer per jam. Ditulis 0 kilometer per jam, kemudian 20, dia kelipatan 20-20. 0, 20, 40, kemudian 60, 60, 80, 80, 100, 120, 100 tambah 20, 40, 160, dan 180 maksimal. Tapi ada juga yang mobil sampai 220, yaitu macam-macam dari spesifikasi pabrikasi mobilnya bisa menggunakan kecepatan maksimalnya. Nah, di bagian ini balik lagi ke sini, bisa speedometer mobil menunjukkan angka antara 48 dan 49. Jadi kalau dilihat pergerakan jarum speedometernya itu, kecepatan mobil tersebut mungkin adalah 48,6 atau 48,7. Hal ini karena keterbatasan speedometer di mana hanya 2 digit angka pertama yang dapat dipakai secara meyakinkan. Nah, ini adalah penjelasan dari display speedometer yang menampilkan, dia mampu menampilkan 2 digit angka pertama yang dapat dipakai secara meyakinkan. Tidak dapat dikatakan dengan pasti bahwa mobil bergerak dengan kecepatan 48,7642 km per jam. Umumnya dia menampilkan satu angka di belakang koma. Lalu angka signifikan, digit tertentu yang dapat dipakai secara meyakinkan. Yang lebih meyakinkan itu ya nilai 48 ya, karena kita meyakinkan hanya 2 digit angka pertama yang dapat dipakai, ya itu ada angka nilai 48. Kemudian koma-komanya itu ya itu adalah nilai selanjutnya. Tapi yang lebih meyakinkan itu kalau misalnya berapa kecepatan mobil ini atau berapa kecepatan motor tersebut ketika dipacu. Setelah dilihat di speedometer, ternyata speedometernya itu berada pada posisi 48,6 atau 48,7, ya yang kita katakan angka signifikan itu adalah di angka 48. Nah, di 48 ini dipastikan ya kecepatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang tertulis di speedometer. Kemudian beberapa angka 0 tidak selalu termasuk dalam angka signifikan karena diperlakukan sekedar menempatkan sebuah titik desimal, misalnya 0, ini berapa 0,00001234567 jadi ada 8 digit di belakang koma, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 digit, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 angka di belakang koma. Semua memiliki 4 angka signifikan. Jika angka 0 dipakai di bagian ekor belakang besar, tidak jelas berapa banyak 0 yang signifikan, misal 45,3 dapat memiliki 3 atau 4 atau 5 angka signifikan tergantung apakah harga 0 telah diketahui dengan yakin. Ketidakpastian ini dapat diatasi dengan notasi ilmiah dengan penulisannya seperti ini. Ini adalah proses penulisan di informasi untuk numerikalnya. Ketika kita membaca angka atau nominal 0 seperti ini, ada angka 0, sekian, ada 8 angka di belakang koma, itu menjelaskan bahwa nilai
yang signifikannya itu yang masih sesuai itu yang masih di angka 0. Tapi kalau misalnya secara lebih panjang lagi atau lebih spesifik lagi, nilainya berapa angka di belakang koma yang ditampilkan. Nah, ini adalah kalau pernah mendengar apa perbedaan antara istilah akurasi dan presisi. Akurasi dan presisi akurasi mengacu pada dekatnya angka pendekatan atau pengukuran terhadap harga sebenarnya. Inakurasi berarti kebalikan atau ketidakakuratan didefinisikan sebagai simpangan sistematis dari kebenaran. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya, oke. Tadi yang mengenai akurasi dan presisi, bisa menjelaskan apa yang menyebabkan perbedaan yang secara detail membedakan antara akurasi dan presisi. Oke, kalau itu saya masuk ke slide ya. Nah, di bagian ini tadi ada kata akurasi ya, akurasi dan presisi. Ilustrasi mudahnya untuk memahami perbedaan antara akurasi dan presisi. Di sini ada gambar A, ini ada gambar A ya, sebut aja A. Kemudian ini adalah B, ini adalah C, lalu ini adalah D. Lalu di sini ada keterangan ke sana itu semakin teliti, ke bawah semakin tepat. Ya, kita lihat di sini di bagian ini, di bagian apa ilustrasi gambar ini. Ini ada misalnya ada permainan. Kalau yang dulu pernah memainkan apa panah ya atau memanah menggunakan tembakan atau panahan, misalkan yang target utamanya itu adalah lingkaran ini, lingkaran apa yang ada di tengah-tengah. Ini adalah target utamanya. Ini adalah target utama, lingkaran yang ada di tengah-tengah. Ini adalah target utama, lingkaran yang ada di tengah-tengah. Dan ini adalah target utama, lingkaran yang ada di tengah-tengah. Lalu tembakan pertama atau panahan pertama masuknya ke arah sini. Tepat, berarti dia masih situ. Berarti artinya dia presisi di bagian pertama. Kemudian pengujian kedua atau tembakan kedua ternyata dia bergeser, berarti dia tidak tepat atau tidak sesuai dengan yang diinginkan karena yang terbacanya itu apa yang ditampilkan di luar titik tersebut. Kemudian ketiga, keempat, kelima, dan keenam dan seterusnya ternyata menyebar. Nah, inilah yang dimaksud dengan presisi. Kalau presisi itu dia tepat di sini, di bagian ini, presisi. Jadi sesuai dengan yang diinginkan. Lalu akurasi itu juga sesuai dengan apa yang diperlihatkan atau yang ditampilkan. Nah, yang diinginkan yang tadi adalah presisi dan akurasi. Hal yang diinginkan kalau misalnya itu di ilustrasi ini kita analogikan dengan speedometer, yang speedometer kendaraan tadi, presisinya itu yang akurasi dan presisi itu adalah di gambar poin D. Jadi kalau pada saat speedometer itu digunakan, ketika speedometer itu dipacu dengan kendaraan motor roda 2 atau roda 4, dia tepat berada di bagian tengah sini. Itu adalah presisi. Misalnya tertulis di jarumnya itu 40 km per jam. Setelah diukur dengan menggunakan alat ukur kecepatan angin atau kecepatan gerak, sensor yang lain ternyata hasilnya sama.
yang tertulis di speedometer 40 km per jam, kemudian yang tertulis di alat ukur yang lain yang digunakan hasilnya sama 40 km per jam. Itulah yang dimaksud dengan presisi. Presisi kondisinya adalah aktual, sesuai dengan yang sebenarnya. Misalkan kalau yang tidak presisi berarti pada saat motor tersebut berjalan tertulis di speedometer 40 km per jam, tetapi sesungguhnya kecepatannya 20 km per jam. Nah, itu kebalikan, berarti dia tidak presisi dan tidak akurasi. Itu adalah ilustrasinya seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan presisi, ya lihat aja kamus di bahasa Indonesia apa definisi dari presisi, apa definisi dari akurasi. Dan akurasi itu adalah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Lalu kembali lagi ke slide berikutnya. Di slide ini yang tadi akurasi dan presisi. Kemudian presisi mengacu pada jumlah angka signifikan yang menyatakan suatu besaran. Ini adalah penjelasannya, penyebaran dalam bacaan berulang dari suatu alat ukur. Ya, alat ukur itu yang tadi sebagai ilustrasi menggunakan speedometer pada kendaraan. Itu adalah tools, ya, alat ukur untuk mengukur kecepatan kendaraan. Kemudian divalidasi atau dibuktikan dengan alat ukur yang lain. Alat ukur misalnya ada yang membawa alat ukur misalnya menguji, yang satu melihat atau membaca speedometer, satu lagi di bagian belakang ada yang membaca alat ukur kecepatan angin, kecepatan angin yang dilalui oleh motor tersebut, apakah sama antara speedometer dengan alat ukur kecepatan angin. Lalu alat ukur ini yang tadi ada hubungan dengan dua kata ini, akurasi dan presisi. Apakah alat ukurnya akurat? Apakah alat ukurnya presisi? Ilustrasinya ya tadi seperti analogi kita melakukan tembakan. Ketika dia nilainya akurasi dan presisi, dia berada pada nilai D, nilai di bagian lingkaran lingkaran bagian tengah. Nilai titik-titiknya itu tepat di situ. Yang lebih tepat lagi di titik itu. Tepat di titik itu. Jadi tidak ada distribusi titik yang menyebar. Jadi tepat di satu titik. Itulah yang dikatakan akurasi dan presisi tinggi. Itu sangat akurasi sekali atau sangat presisi sekali untuk alat ukur yang dipergunakan. Itu adalah gambarannya, ilustrasinya. Kemudian definisi kesalahan, untuk kesalahan pemotongan dihasilkan suatu pendekatan atau aproksimasi digunakan untuk menyatakan suatu prosedur matematik secara eksak, sedangkan kesalahan pembulatan dihasilkan bila angka-angka aproksimasi atau pendekatan digunakan untuk menyatakan angka-angka pasti, hubungan antara hasil eksak dan hasil pendekatan. Aproksimasi ini pendekatan dilakukan dengan cara numerik. Harga sebenarnya atau nilai aktualnya pendekatan ditambah dengan berapa nilai kesalahan. Nah, itu adalah nilai nilai harga sebenarnya. Sehingga kesalahan numerik adalah setara terhadap ketidakcocokan antara yang sebenarnya dan nilai pendekatan. Harga sebenarnya dikurang dengan harga pendekatan atau harga aproksimasi ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada atau belum terbayang, belum terpikirkan atau masih meraba-raba seperti apa, pertanyaan apa yang ingin ditanyakan, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya dalam proses penghitungan untuk menghitung error atau kesalahan relatif
kemudian ada kesalahan relatif dalam bentuk nilai persen, berapa persen nilai kesalahan. Nanti kalau Anda mengikuti perkuliahan ini secara kontinu atau terus, nanti akan secara perlahan-lahan akan memahami filosofi dari numerical tersebut. Nanti di slide selanjutnya nanti ada diskusi atau penjelasan mengenai proses perhitungan ya. Nanti ada case study atau studi kasus mengenai penghitungan dengan analitik dibandingkan dengan hasil numerical. Jadi berapa persen nanti ada perhitungan ke prosentasi kesalahan relatif yang ditampilkan dalam bentuk nilai persentase kesalahan. Oke, terus ini saya akan coba slide next slide. Lalu yang tadi round of error, balik ke sini, round of error faktor pembulatan yang tadi diceritakan seperti ilustrasinya adalah Pi 3,14, 15, 92, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 angka. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, kalkulator atau komputer atau software tersebut bisa mendisplay berapa angka? Apakah 7 angka, 8 angka, 10 angka, 100 angka, atau 1000 angka? Oke, kalau misalnya dia bisa sampai 1000 angka, ya sudah tampilkan display yang yang maksimal. Ya tujuannya adalah untuk mereduksi kesalahan pembulatan. Tapi tidak dikatakan 100%, langsung kesalahan pembulatan itu bernilai 0%. Tidak ada kesalahan. Nah, terus kalau misalnya kalkulator tersebut menampilkan 1000 angka dengan 7 angka, ya pasti kesalahan pembulatannya yang paling besar adalah 7 angka jika dibandingkan dengan yang 1000. Kalau misalnya 1000 kan diteruskan ini masih ada angka selanjutnya. Faktor pembulatannya berarti masih kecil yang nilai angka yang didisplay atau angka yang ditampilkan dengan 1000 angka. Jika dibandingkan dengan yang displaynya hanya 7 angka atau bahkan 3 angka, 3,14 yang 1592 ini dicoret atau tidak dipergunakan misalkan. Nah, itu juga memberikan pengaruh misalkan ini dicoret lalu dibandingkan dengan yang bisa mendisplay sampai 1000 angka. Ya pasti hasilnya yang lebih mendekati dengan round of error-nya lebih kecil, ya hasil yang display-nya 1000 angka, 1000 digit. Tools atau software ada keterbatasan setelah misalnya dia hanya menampilkan angka 1000, tetapi aktualnya yang kalau tadi ada akurasi dan presisi, jadi ada kata akurasi, presisi, yang sebenarnya itu masih ada angka lagi setelah angka 1000, jadi ada 7 angka. Setelah angka ke 1000 ada angka berikutnya dan seterusnya sampai ya dikatakan ya ada kata istilah simbol tak hingga. Nah, itulah yang keterbatasan kenapa filosofinya kalkulator itu ketika melakukan hitungan, misalnya 7 dibagi 0, langsung ada tulisan error. Karena kalkulator nggak bisa mendisplay itu. Kalkulator nggak bisa memenuhi angka sampai tak hingga atau sampai dalam kalau notasi tak hingga itu kalau di pelajaran SMA ya atau pelajaran matematika kan ada notasi seperti ini. Nah, itu adalah simbol atau keterangan tidak tak hingga atau tidak terbatas. Nah, kata tidak terbatas atau tidak hingga ini software tidak mampu, nggak bisa menjawab itu. Maka ditulislah, coba aja menggunakan
kalkulator ya. Kalau misalnya di sini saya ilustrasikan CAL ya, kalkulator. Untuk kalkulator, balik lagi ke sini, tampilan kalkulatornya sudah keluar ya. Nah, di Sudah, sini kalau ditulis 2 ya, 2 ditambah 3, hasilnya berapa? 5. Kalkulator bisa hitung itu. Misalnya kalau 2 dibagi dengan, sebut aja random ya, saya acak, kalkulator bisa menjawab. Nah, jawabannya ini. Masih dia bisa menampilkan angka digit di belakang koma. Tapi kalau misalnya kalkulator dikasih bagi 0, dia nggak bisa jawab. Cannot divide by 0, artinya nggak terjawab. Nah, di bagian ini yang dimaksud dengan ketidakmampuan dari tools tersebut, dari alat ukur ya, bukan alat ukur ya, maksudnya alat bantu software ya, software atau kalkulator yang tidak bisa menjawab tadi round of error, faktor pembulatan. Ya kalau misalnya yang tadi misalnya 2 dibagi 0, dia mau jawabnya berapa itu? 0, 0,0000000 terus 00. Ya 0 sampai tak hingga, akhirnya ditulislah dengan notasi tak hingga. Oke, sampai sini ada diskusi lagi atau ada yang ditanyakan? Ilustrasinya seperti itu, numerical, ya filosofinya yang tadi round of error, tools atau software ada keterbatasan, dan keterbatasan itu ya, dan itu juga nggak bisa diperbaiki ya sampai kapanpun juga, karena pendefinisian misalnya kalkulatornya diganti dengan prosesornya lebih tinggi lagi, atau komputernya yang sekarang i7, i7 diganti i9, i9, nanti naik lagi i12, i13 dan seterusnya, tetap aja dia jawabnya masih saya tidak bisa menjawab itu, ketidakhinggaan itu, round of error atau keterbatasan di situ. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya coba masuk lagi ke slide berikutnya ya, karena belajar numerik ini ya memang seperti itu, numerical. Jadi dilihat terus kira-kira ada yang kurang dipahami, nanti ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan. Lalu di bagian selanjutnya ini adalah tadi round of error atau faktor pembulatan, kemudian kesalahan numerik, kesalahan pemotongan, kesalahan numerikal total, yaitu jumlah kesalahan pemotongan dan kesalahan pembulatan. Untuk mengurangi kesalahan pemotongan dilakukan dengan mengurangi langkah prosedurnya. Untuk mengurangi kesalahan pembulatan dilakukan dengan menambah jumlah yang signifikan, ya misalnya jumlah displaynya, kalau yang kalkulatornya itu mampunya sampai menampilkan 100 angka, ya tampilkan aja penuh sampai 100. Atau kalau misalnya dia bisa sampai 1000, ya tampilkan aja penuh sampai 1000. Ya tujuannya adalah untuk meminimalisir atau mereduksi dari faktor pembulatan tadi. Terus di bagian berikutnya, next slide. Ya, kalau yang sudah pernah mengikuti perkuliahan, mungkin ada sama ya di mata kuliah numerical ini. Untuk slide-nya yang sudah pernah mengikuti, di bagian ini menceritakan tentang gambaran ya, mengenai di zaman prakomputer atau sebelum komputer terdapat 3 cara berbeda yang digunakan oleh engineer atau insinyur untuk menyelesaikan problem. Yang pertama dengan cara analitik, yang tadi diceritakan, analitik atau eksak itu ya ingat aja belajar kalkulus atau belajar matematika, itu adalah 2 cara ini, analitik atau eksak. Yang dimaksud dengan analitik atau dengan cara hitungan di atas kertas. Tetapi penyelesaian analitis hanya dapat diturunkan untuk sejumlah masalah tertentu, ya untuk case tertentu. Yang dimaksud dengan kata tertentu itu adalah model yang simple. Simple itu ya artinya sederhana.
atau model yang ya mudah untuk dikerjakan. Salah satunya model yang sederhana itu adalah perhitungan model linier. Tapi kalau misalnya kondisinya itu unlinear atau pangkat malahan, misalnya pangkat ya, maksudnya perhitungan 3x pangkat 8 ditambah 2x pangkat 7 ditambah misalkan 6x pangkat 3 sama plus 21 sama dengan 17. Nah, itu bukan linear lagi. Dia udah kuadratik atau apa yang disebutnya itu ada pangkat polinomial atau polinom ya. Itu akan agak rumit menghitungnya kalau pakai cara manual atau cara analitik atau eksak. Nah, di bagian ini model linear bisa diselesaikan dengan analitik atau dengan cara eksak untuk mempunyai geometri atau yang mempunyai geometri sederhana. Kemudian penyelesaian geografis biasanya berbentuk kurva, gambar atau koma, kurva, gambar, plot. Lebih lanjut, penyelesaian grafis tanpa bantuan komputer sangat membosankan tampilannya. Kalau misalnya gambar yang pernah gambar menggunakan manual ya, misalnya mata kuliah kalkulus kan suka gambar gambar grafik ya, grafik 2 dimensi atau grafik 3 dimensi. Itu kan kalau dilihat kan ya memang agak bosan tampilannya. Tapi kalau dengan bantuan tools tadi bisa saja gambar grafiknya itu ada animasi, pergerakan, ada pewarnaan atau ada tampilan garis yang berwarna-warni dan sebagainya, atau bisa menampilkan hubungan antara aksis X dengan aksis Y, sumbu X dengan sumbu Y. Ketika nilai X-nya dirubah, langsung secara automatically Y-nya ikut berubah. Itu adalah yang dilakukan dengan cara menggunakan numerical. Lalu kalkulator manual dan slide rule digunakan untuk mengimplementasikan metode numerik, yaitu kalkulator manual. Yang dimaksud dengan kalkulator manual itu ya bukan kalkulator saintifik atau bukan kalkulator yang ada angka-angkanya, tapi yang kalau pernah mendengar itu kalkulator manual itu adalah simpoa atau ada batu-batu ya, atau ada biji-biji yang dimasukkan di dalam bambu atau kayu atau tali ya. Lalu biji-biji tersebut digerakkan ke kiri ke kanan, atau digeser-geser, misalnya 2 ditambah 3, 2 biji digeser ke kiri, kemudian ditambah 3 lagi biji yang digeser ke kiri, lalu dihitung berapa banyak biji, 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah kalkulator manual. Beda halnya dengan kalkulator yang tadi yang ditampilkan di PowerPoint. Itu adalah kalkulator digital namanya, komputer menggunakan digital, yang di HP Android juga itu udah masuk ke dalam kalkulator digital. Kalkulator manual yang hitungnya mudah untuk hitung pertambahan dan kurang, tambah kurang itu enak hitungnya pakai kalkulator manual, masih bisa dilakukan. Tapi kalau coba menghitung kasus yang ada trigonometrinya, coba menghitung pakai sempoa menggunakan untuk menghitung berapa nilai sinus 47,8, atau menghitung sinus atau menghitung cosinus 17,64 menggunakan kalkulator manual. Itu akan mengalami kesulitan, bahkan nggak ketemu jawaban yang sulit untuk diselesaikan. Kalkulator manual dan slide rule digunakan untuk mengimplementasikan di metode numerik di zaman pra-komputer, artinya sebelum
teknologi komputasi atau teknologi komputer ditemukan atau dikembangkan dengan baik sampai saat ini. Lalu di bagian selanjutnya ini adalah komparasi ya, membandingkan antara belum pakai komputer setelah pakai komputer. Ini ada perbandingannya sisi kiri dan sisi kanan sebelum komputer dan setelah komputer. Dan di bagian akhir penafsiran analisis yang mendalam dibatasi oleh penyelesaian yang menghabiskan banyak waktu. Ya, singkat cerita banyak waktu ya rumit berarti ya, karena waktu yang dihabiskan cukup panjang menghitungnya, terus belum lagi ditambah kerumitan atau salah proses ngitungnya atau salah menggunakan teori, rumus dan lain sebagainya. Di bagian lain yang sisi sebelah kanan, penafsiran kemudahan perhitungan mengizinkan pemikiran dan intuisi berkembang, kepekaan tingkah laku secara sistem. Jadi di bagian komputer itu ada intuisi atau hal-hal yang cepat dengan mudah diperoleh dari informasi model matematika yang dipergunakan, sehingga bisa menghitung dengan hasil yang lebih cepat diperoleh, serta memberikan kemudahan atau kecepatan dalam melakukan proses penghitungan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi secara mudah atau secara gampang ya, perbedaan antara numerikal dengan non-numerik atau analitik ya seperti itu gambarannya. Lalu implementasi menggunakan tools atau software ya banyak yang bisa dieksplor dari YouTube, atau nanti saya akan demonstrasikan secara short time nanti di next week atau di minggu-minggu selanjutnya bagaimana menggunakan tools atau salah satu software Excel maupun menggunakan MATLAB. Oke, sebelum di closing untuk mata kuliah ini ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk perkuliahan. Kita berakhir jam 1. Sebetulnya 10 menit berakhir itu ya ada sesi diskusi atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, karena belum ada yang bertanya atau yang ingin ditanyakan. Untuk absensi, jangan lupa melakukan absen perkuliahan di minggu ini di bagian Edmodo, dengan menuliskan namanya sesuai dengan nama ya, nama yang terdaftar di Siakat online, lalu dalam kurung NIM, nomor induk mahasiswa. Karena nanti itu yang akan di input ke data Siakat siapa saja yang mengikuti perkuliahan metode analisa numerik di minggu ini. Oke, ada pertanyaan sebelum berakhir di bagian akhir ini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat siang. Nanti untuk materinya saya akan kirim di Edmodo, bisa dibaca kembali, atau nanti di minggu berikutnya jika ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan dari slide PowerPoint-nya bisa didiskusikan. Kemudian satu lagi, nanti sering-sering membuka Edmodo karena saya akan mengirimkan tugas ya, ada tugas mandiri, karena di bagian poin ini di bagian komponen penilaian. Di sini ada komponen penilaian itu bobotnya cukup besar 30%. Jadi ada tugas yang nanti saya mungkin di minggu ini saya kirimkan tugasnya, nanti sering membuka di Edmodo untuk tugas tersebut nanti bisa
upload tugas tersebut untuk jawabannya di Edmodo. Ya, oke. Untuk berakhir, tidak ada pertanyaan. Saya tutup perkuliahan virtual Zoom-nya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.